Hello everyone! We are from Group 1. We'll be explain our material. It's about agent values and factor. But before we start our video, let me to introduce our team. Okay, in this video, we will explain the basic concept about agent values and agent vectors. And agent values will be explained by Angelica. Let's go! Hello everyone! In this video, we're going to discuss about agent values. This topic might sound complicated at first, but actually, the idea is quite simple if we understand the concept step by step. So, let's get started. Okay, first, let's understand what an agent value is. Agent value is a scalar usually written as lambda that tells us how much a vector changes when it is multiplied by a matrix. Jadi, nilai agent itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan seberapa besar suatu vektor berubah ketika dikenai transformasi oleh matriks. So, when a matrix acts on a vector, vector can change its length and also its direction. Nah, yang menarik perubahan di sini itu bukan hanya sekedar perubahan biasa. Biasanya, kalau matriks dikalikan dengan vektor, hasilnya bisa berubah arah dan panjang. Tapi pada kondisi tertentu, ada vektor yang arahnya tetap sama, hanya panjangnya saja yang berubah. Nah, nilai yang mengatur perubahan panjang itulah yang disebut dengan nilai agent. So, in simple terms, agent value tells us the scaling effect of a matrix on a vector. Okay, now let's look at the main equation. The equation is A times X equals lambda times X. This equation is very important. Here, A is a matrix, X is a vector, lambda is the agent value. Jadi, rumus dari nilai agent itu adalah A dikali X itu sama dengan lambda dikali X. Nah, artinya di sini A itu sebagai matriks, X itu sebagai vektor, dan lambda itu sebagai nilai agent. Jadi, hasil dari A dikali X itu ternyata hanya kelipatan dari X itu sendiri. Normally, when we multiply a matrix with a vector, the result is a completely different vector. But in this special... Nah, kalau kita bayangkan, nilai agent itu seperti angka pengalih. Kalau lambdanya sama dengan 2, berarti vektornya menjadi 2 kali lebih panjang. Kalau lambdanya sama dengan 0,5, vektor akan menjadi lebih pendek. Namun kalau misalnya lambdanya bernilai negatif, maka arah vektornya akan dibalik. Jadi nilai agent ini sebenarnya mengatur besar dan juga arah perubahan dari vektor. Nah, untuk memperjelasnya, kita akan melihat lebih lanjut intuisi dari vektor-vektor yang ada. First, if lambda is between 0 and 1, the vector becomes shorter, meaning it shrinks. Nah, jadi jika lambdanya itu berada di antara 0 dan juga 1, maka vektornya akan menjadi lebih pendek, artinya dia menyusut. The second, if lambda is greater than 1, the vector becomes longer, meaning it stretch. Jika lambdanya bernilai lebih besar dari 1, maka vektornya juga akan menjadi lebih panjang, artinya dia meregam. And the third, if lambda is negative, the vector doesn't just change length, but also flips direction. Nah, jika lambda dalam keadaan bernilai negatif, maka vektornya tidak hanya berubah panjang, tetapi juga membalik arah. So, agent values help us understand how a transformation affects of a vector. Nah, jadi nilai agent ini tuh membantu kita untuk memahami bagaimana transformasi memengaruhi sebuah vektor. Kalau tadi teman kita Angel udah ngejelasin apa itu agent values
Sekarang we move to what is an eigenvectors. Apa sih itu eigenvector? Jadi guys, eigenvectors is a vectors whose direction does not change after transformation. Jadi eigenvector ini adalah vektor yang arahnya gak berubah meski dikenai transformasi matriks. Yang berarti ketika sebuah vektor itu dikalikan dengan matriks, dia tetap berada pada arah yang sama, tetapi panjangnya bisa berubah. Oke, yang perlu kita ingat di eigenvectors ini bahwasanya dia it only change in length. Yang berarti ketika sebuah vektor dikalikan dengan matriks, dia akan tetap berada pada arah yang sama, tetapi panjangnya bisa berubah. Ingat aja, arahnya sama tapi panjangnya berubah. Itu dia kalau di eigenvectors. Nah, di situ kan ada gambar nih. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa vektor dari titik A ke titik B tetap memiliki arah yang sama setelah transformasi. Namun panjang vektornya bisa berubah, bisa menjadi panjang atau bisa juga dia jadi pendek. Inilah yang menjadi ciri utama dari eigenvectors, yaitu arahnya tetap. Oke, so guys, what is the difference between eigenvalues and eigenvectors? Apa aja sih perbedaan antara eigenvalue dan eigenvectors? Sebenarnya kedua konsep ini saling berkaitan, tapi punya fungsi yang berbeda dalam transformasi. Yuk, kita mau kenali apa aja perbedaannya? Oke, jadi perbedaannya bisa kita lihat pada tabel di atas. Jadi, eigenvalue adalah sebuah nilai atau angka yang menunjukkan seberapa besar perubahan atau skala dari suatu vektor. Sedangkan eigenvector adalah vektor yang menunjukkan arah yang tetap. So guys, eigenvalue dia diperoleh dari persamaan karakteristik. Sedangkan eigenvector diperoleh dari mensubstitusikan nilai eigenvalue ke dalam sistem persamaan. So, we can conclude that eigenvalue tidak memiliki arah, sedangkan eigenvector memiliki arah. Inilah perbedaan yang paling mendasar dari eigenvalue dan eigenvectors. Oke, dari tadi nih udah ngejelasin tentang eigenvalues dan eigenvectors. Sekarang, untuk lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman kita, Jeremy. Okay, so as my friends have already explained about eigenvalues and eigenvectors, now we come to the examples for these materials. Jadi kita masuk ke dalam contoh soal untuk materi nilai eigen dan vektor eigen ini. Baik, di sini kita bisa lihat ada contoh soal. Pertama diberikan matriks. Matriks A itu 4, 1, 2, 3. We have to determine yang pertama nilai eigen dan kedua vektor eigennya. Mari kita bahas langkah penyelesaiannya. Nah, yang pertama kita gunakan rumus determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Nah, teman-teman kan pasti sudah tahu ya kan, I itu adalah matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Maka matriks A dikurang lambda I itu sama dengan kita masukkan nilai matriks A-nya itu digabungkan dengan matriks identitasnya. Jadi di situ ada 4 dikurang lambda baru 1, 2, 3 kurangi lambda. Oke, baru yang kedua kita mulai hitung determinannya. Seperti yang sudah dilihat di situ, determinan A dikurang lambda I sama dengan 4 kurang lambda dikali 3 kurang lambda dikurangi 2 kali 1 sama dengan menghasilkan 4 kurang lambda dikali 3 kurang lambda kurang 2. Oke, dari situ kita faktorisasikan lagi atau kita kembangkan menjadi 12 kurang 4 lambda kurang 3 lambda tambah lambda kuadrat kurang 2. Maka hasilnya
lambda kuadrat kurang 7 lambda tambah 12 kurang 2 sama dengan lambda kuadrat kurang 7 lambda tambah 10. Nah, kan kita sudah mendapatkan nilai determinannya kan, yaitu lambda kuadrat kurang 7 lambda tambah 10 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut kita faktorkan lagi, lambda jadinya lambda kurang 5 dikali lambda kurang 2 sama dengan 0. Makanya menghasilkan kan lambda kurang 5 sama dengan 0, kita pindah ruaskan. Jadi lambda 1 itu sama dengan 5 dan lambda 2 itu sama dengan 2. Seperti itu. Sekarang kita akan mencari eigenvectorsnya. Oke, untuk kita misalkan lambdanya itu 5, baru kita substitusikan ke persamaan A kurang 5 lambda 5i dikali X sama dengan 0. Maka kita masukkan ke rumus yang tadi itu, yang waktu di matriks identitas kita gantikan lambdanya itu dengan 5. Maka kita bisa lihat di sini 4 kurang 5 1 2 3 kurang 5 sama dengan 4 kurang 5 minus 1 1 2 3 kurang 5 itu minus 2. Nah, misalkan X sama dengan XY, maka min Z tambah Y sama dengan 0, Y sama dengan Z. Kita ambil nilai sederhananya, X itu sama dengan 1 dan Y itu sama dengan 1 juga. Maka vektor eigennya itu sama dengan 1, 1. Nah, untuk lambda yang kedua, kita sama juga, kita masukkan ke rumus matriks identitas itu, maka A kurang 2i sama dengan 21, 21. Persamaannya itu 2x tambah y sama dengan 0, y sama dengan min 2x. Kita ambil juga yang sederhananya itu adalah x kurang 1, x sama dengan 1, lalu y sama dengan minus 2. Maka eigenvectorsnya adalah 1 dan minus 2. Jadi, so friends, the conclusion of this example, nilai eigenvalues-nya itu 5 dan 2. Lalu untuk eigenvectorsnya itu, kalau misalnya lambdanya itu 5, itu adalah 1, 1. Dan untuk lambdanya itu 2, misalnya 2, itu 1 dan minus 2. Okay, that's it from me. Thank you so much. Setelah materi dan contoh soal yang sudah kami paparkan, selanjutnya kami akan memberi satu soal untuk teman-teman bisa kerjakan agar melatih pemahaman tentang materi yang sudah kami jelaskan. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai eigenvalues dan eigenvectors. Semoga teman-teman yang nonton bisa lebih paham apa itu eigenvalues dan eigenvectors. So guys, thank you for watching.